Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Satria Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari presentasi saya yaitu Turing Machine. Apa itu Turing Machine? Turing Machine adalah sebuah model sederhana yang digunakan untuk memahami bagaimana sebuah algoritma bekerja. Mesin ini membaca data, memprosesnya berdasarkan aturan tertentu, dan menghasilkan output. Jika dibayangkan seperti robot yang membaca tab atau pita yang berisi simbol-simbol, lalu mengikuti instruksi dari tabel aturan dan mengubah simbol, bergerak ke kiri atau ke kanan di pita, atau berhenti jika tugasnya sudah selesai. Yaitu Turing Machine terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, pita atau tab. Pita pada mesin Turing adalah elemen utama yang berfungsi sebagai memori. Pita ini dianggap memiliki panjang tak hingga ke arah kiri dan kanan, sehingga dapat menyimpan simbol sebanyak yang diperlukan. Pita dibagi menjadi sel-sel yang masing-masing berisi satu simbol dari alfabet tertentu. Sel-sel ini digunakan untuk menyimpan input awal, data sementara, dan output akhir dari proses komputasi. Yang kedua, ada read atau write head, membaca kepala pembaca, atau penulis adalah komponen yang bergerak di atas pita untuk membaca dan memanipulasi data. Kepala ini membaca simbol yang ada di sel pita, menggantinya dengan simbol baru jika diperlukan, dan dapat bergerak ke kiri ke kanan atau tetap di tempat berdasarkan aturan transisi. 3. Keadaan state. Keadaan adalah status logika mesin Turing yang digunakan untuk melacak tahap proses komputasi. Mesin Turing memiliki sejumlah keadaan yang terbatas seperti keadaan awal atau start state, tempat mesin memulai pekerjaannya, serta keadaan akhir, halt state, yang menunjukkan proses telah selesai. Selain itu, ada keadaan antara yang mengarahkan proses berdasarkan data yang sedang dibaca. Yang keempat ada alfabet. Alfabet pada mesin Turing adalah kumpulan simbol yang digunakan selama proses komputasi. Terdapat dua jenis alfabet. A. Alfabet input, simbol yang diterima oleh mesin sebagai data awal. Alfabet pita, simbol-simbol yang ditulis atau dibaca dari pita selama proses. Selain simbol-simbol, standar terdapat simbol khusus, disebut simbol kosong atau blank symbol, untuk menunjukkan area kosong pada pita. Alfabet ini memastikan bahwa mesin memiliki ruang lingkup simbol yang cukup untuk menyelesaikan berbagai tugas. Yang kelima, ada blank symbol yang sudah dijelaskan tadi. Blank symbol atau simbol kosong adalah simbol khusus yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah sel pada pita kosong atau belum digunakan. Simbol ini menjadi penting dalam banyak skenario komputasi karena membantu memisahkan data input dari output, serta menyediakan ruang tambahan selama proses berjalan. Dengan adanya simbol kosong, mesin Turing dapat memperluas data di pita tanpa batas. Yang keenam ada start state. Keadaan awal adalah tempat mesin Turing memulai seluruh prosesnya. Pada saat pita pertama kali dimuat dengan input, mesin berada dalam keadaan awal ini. Fungsi keadaan awal adalah memastikan bahwa mesin memiliki titik awal yang jelas untuk memulai eksekusi algoritma. Setelah membaca simbol pertama dari pita, mesin akan mengikuti aturan transisi untuk berpindah ke keadaan berikutnya. Yang ketujuh ada halt state. Keadaan akhir adalah kondisi di mana mesin Turing berhenti bekerja. Ketika mesin mencapai keadaan ini, proses komputasi sudah selesai, dan pita berisi output yang dihasilkan Fungsi utama keadaan akhir adalah menentukan kapan algoritma selesai, sehingga mencegah mesin berjalan tanpa batas. Sejarah Turing Mesin. Mesin Turing adalah salah satu konsep paling fundamental dalam sejarah komputasi yang diperkenalkan oleh seorang matematikawan Inggris, yaitu Alan Turing pada tahun 1936. Dalam makalahnya yang terkenal, yaitu On Computable Number with an Application to the Enkesdungsproblem, Problem, Turing menciptakan model matematika
yang kemudian dikenal sebagai Turing Machine untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang dihitung secara algoritmis. Pada awal abad ke-20, para matematikawan sedang berusaha memahami batasan dalam matematika. Salah satu pertanyaan besar pada saat itu adalah Enkesdums problem, masalah keputusan, yang diajukan oleh David Hilbert. Masalah ini menanyakan apakah ada metode mekanis untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dari setiap pertanyaan matematika. Alan Turing merespon tantangan ini dengan menciptakan model teoritis yang mampu meniru cara manusia melakukan perhitungan menggunakan aturan-aturan logis. Model ini hanya menyelesaikan masalah keputusan, tetapi juga menjadi dasar untuk memahami konsep komputasi. Relevansi Turing Machine dalam kehidupan modern. Ada beberapa relevansi Turing Machine dalam kehidupan modern, yaitu yang pertama, dasar teori komputasi. Turing Machine menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana algoritma bekerja dan batas komputasi. Model ini membantu menjawab pertanyaan penting seperti misalnya, masalah apa yang bisa diselesaikan oleh komputer dan seberapa efisien masalah tersebut dapat diselesaikan dalam dunia modern. Prinsip ini diterapkan untuk mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan kuat mulai dari aplikasi perangkat lunak hingga simulasi sistem yang kompleks. Yang kedua ada fondasi komputer modern. Konsep Turing Machine memberikan inspirasi untuk mengembangkan arsitektur komputer yang kita gunakan saat ini, seperti von Neumann arsitektur. Model ini menjadi pedoman awal untuk menciptakan sistem memori proses, input atau output, dan logika komputasi dalam perangkat keras. Dengan begitu, hampir semua komputer modern beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Alan Turing. Yang ketiga adalah pengembangan kecerdasan buatan, atau artificial intelligence. Turing Machine memiliki beberapa peran penting dalam kecerdasan buatan, terutama melalui tes Turing yang menjadi tolak ukur awal apakah sebuah mesin dapat meniru kecerdasan manusia. Selain itu, banyak algoritma pembelajaran mesin yang mengadopsi konsep komputasi universal ala Turing Machine. Dalam konteks ini, Turing Machine membantu membangun model AI yang lebih pintar dan adaptif. Yang keempat, ada kemajuan kriptografi dan quantum computing. Turing Machine tidak hanya membantu memecahkan kode Enigma dalam Perang Dunia Kedua, tapi juga memberikan dasar untuk algoritma keamanan modern yang digunakan dalam enkripsi data. Lebih jauh lagi, konsep terus berkembang hingga merambah ke quantum computing, di mana prinsip-prinsip Turing Machine klasik diterapkan untuk memahami bagaimana komputer kuantum bekerja dan memecahkan masalah yang terlalu rumit untuk komputer tradisional. Di dalam Turing Machine terdapat ada 6 ada 6 tupel atau 6 simbol, yaitu Q yang melambangkan kumpulan keadaan state, yaitu kumpulan keadaan yang menunjukkan status logika mesin Turing pada setiap langkah proses komputasi. Setiap keadaan ini membantu mesin untuk memutuskan langkah-langkah berikutnya berdasarkan simbol yang dibaca pada pita. Dan di sini ada simbol gamma, yaitu tab alfabet atau pita alfabet. Adalah himpunan simbol yang dapat muncul pada pita mesin Turing, termasuk simbol kosong. Simbol-simbol ini berfungsi menyimpan informasi yang dibaca dan diproses mesin selama operasi berlangsung. Sigma dilambangkan seperti tanda M terbalik ini, yaitu merupakan kumpulan simbol yang dapat diterima oleh mesin sebagai input. Simbol-simbol ini digunakan untuk menyusun data yang akan diproses selama komputasi berlangsung. Delta dilambangkan seperti ini, yaitu fungsi transisi.
Fungsi ini menentukan aturan perpindahan antar keadaan berdasarkan simbol yang sedang dibaca oleh kepala pita. Selain itu, fungsi ini juga mengarahkan mesin untuk menulis simbol baru pada pita dan menentukan arah gerakan kepala mesin baik ke kanan maupun ke kiri. Dan di sini ada Q0 yaitu initial state, keadaan awal atau state awal. Keadaan ini di mana mesin Turing memulai proses komputasi. Saat mesin berada dalam keadaan ini, pita akan mulai membaca dan diproses sesuai aturan yang telah didefinisikan. Q-1 ini adalah final state atau state akhir. Keadaan akhir adalah kondisi yang menandakan bahwa mesin Turing telah menyelesaikan proses komputasi. Ketika mesin mencapai keadaan ini, proses akan berhenti dan hasil komputasi yang diinginkan akan tersedia di pita. Ada contoh cara kerja dari mesin Turing, yaitu yang pertama dengan mencari simbol 1 di pita. Pencarian simbol 1 di pita. Mesin Turing bergerak ke kanan untuk mencari simbol 1. Jika selama perjalanan mesin menentukan simbol kosong, B, sebelum menemukan jumlah 1 yang sesuai dengan jumlah 0, maka mesin menyimpulkan bahwa string input tidak dikenali. Ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara simbol 0 dan 1. Yang kedua, pemeriksaan simbol saat bergerak ke kiri. Setelah selesai memproses simbol di sebelah kanan, mesin kembali bergerak ke kiri. Jika mesin tidak menemukan simbol 0 lagi dan masih mendeteksi simbol 1, mesin memeriksa apakah jumlah 1 sudah habis. Dan jika simbol 1 telah habis, sesuai aturan yang ditentukan, maka string tersebut diterima. Dan yang ketiga, keputusan akhir mesin. Jika string diterima, mesin akan berhenti bekerja dan menyatakan string valid. Namun, jika string tidak dikenal atau tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan mesin, mungkin tidak berhenti dan terus mencari solusi hingga string dianggap valid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja mesin Turing. Yaitu saya akan menggunakan Turing Machine M akan digunakan untuk mengenali bahasa L. Contoh, string di dalamnya misalkan 01, 0011, 000, 111, 0000, 1111, dan seterusnya. Pada langkah pertama, string bergerak ke kiri untuk mencari nilai 0. Jika string menemukan nilai 0, maka dia akan mengubah 0 itu menjadi X. Lalu setelah itu string akan bergerak ke kanan untuk mencari angka 1. Jika string menemukan angka 1, dia akan mengubah angka 1 itu menjadi Y. Sama seperti sebelumnya, string akan bergerak ke kiri lagi untuk mencari 0. Dan jika telah menemukan angka 0, maka string akan mengubah 0 itu menjadi X. Lalu string akan bergerak ke kanan lagi untuk mencari 1. Dan jika string menemukan angka 1, sama seperti keadaan awal, dia akan mengubah angka 1 itu menjadi Y. Dan string akan bergerak ke kiri lagi untuk mencari angka 0. Dan jika ditemukan angka 0, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, dia akan mengubah angka 0 itu menjadi X, lalu bergerak ke kanan lagi untuk mencari 1, lalu mengubahnya menjadi Y. Dan jika string ini bergerak ke kiri dan tidak menemukan angka 0, dia akan bergerak ke kanan lagi untuk menemukan angka Y. Ya. Jika string bergerak ke kiri lagi untuk mencari angka 0 dan tidak menemukannya, dia akan bergerak ke kanan lagi untuk mencari angka 1. Dan jika sudah tidak ditemukan juga, dia akan berakhir di blank simbol ini. Yang dimana string dapat dikenali. Jadi, kesimpulannya, mesin Turing digunakan untuk memvalidasi string dengan aturan tertentu berdasarkan simbol yang terbaca di pita.
Proses kerja mesin melibatkan pencarian dan pemeriksaan simbol secara sistematis. Jika string memenuhi aturan, mesin akan berhenti dan menyatakan string valid. Sebaliknya, jika tidak sesuai aturan, mesin menyimpulkan bahwa string tidak dikenali dan atau bahkan tidak berhenti bekerja. Hal ini menunjukkan kemampuan mesin Turing untuk menangani masalah logika kompleks dalam pemrosesan data berbasis simbol. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan data, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.